Oke. Kata kerja dalam Al-Quran, setiap kata kerja dalam Al-Quran kita butuh 4 poin. 4 poin. Nah, setiap kata kerja dalam metode Al-Sani kita perlu memahami 4 poin. Apa saja poinnya Bu Susi atau teman-teman yang lain? 4 poin. Yang sudah kita pergi kemarin 4 poin apa aja? 1, bentuknya. Ya, bentuknya. Kedua, pelakunya. Pelaku. Yang ketiga, kata dasar. Kata atau kata dasar. Akar kata atau kata dasar. Ya. Keempat apa? Pola. Nah, 4 poin ini wajib kita ketahui sebelum kita menerjemahkan. Kalau 4 poin yang belum tahu kita nggak bisa menerjemahkan. Kita hanya bisa membaca terjemahan dari orang lain. Tapi kalau kita pengen menerjemahkan sendiri, maka 4 poin harus kita ketahui. Ya. Nah, sekarang kita masuk satu persatu. Kita bahas bentuknya ada 3 bentuk ya. Hapus dulu ini, ya, hapus dulu. Tolong Pak Jai, dihapus Pak Jai. Ya lah, Pak. Itu resiko pelajaran ngajar online Pak Jai. Kalau dulu di lokal yo ada yang ngakui. Kalau offline tuh lah maju Pak Pacar cuma ngapui. Ah, iya lah pasti. Ya. Nah. Oke, 1. Nah, bentuk tuh 3. Metode. 1 KKL atau kata kerja lampau. Kata kerja lampau itu setara dengan simple past tense. Saya katakan simple past tense. Simple past tense. Setara sekali itu. Kalau ada ibu-ibu yang bahasa Inggris, ibu paham past tense, otomatis paham gini. Ibu Arneli paham past tense kan? Gurunya, Pak. Hah? Bu Arneli itu guru bahasa Inggris. Kalau ibu bahasa Inggris, percayalah, akan lebih cepat memahami daripada yang lain. Bahaya nanti kita tes. Subhanallah. Ya. Masya Allah. Jadi kalau Beko Ibu Arneli paham sendirian, itu wajar. Karena dia memang agak dekat dibanding bahasa Indonesia itu agak jauh dari bahasa Al-Quran. Kalau ibarat jarak bahasa Indonesia dengan Al-Quran itu jarak 1000 kilo. 1000 kilo. Nah, bahasa Inggris dengan Al-Quran itu jaraknya mungkin 100 kilo, lebih cepat dia. Nah, jadi apa artinya bahasa Indonesia kita miskin dengan tata bahasa? Kurang dibanding bahasa Inggris. Bahasa Inggris lebih banyak tata bahasanya itu lebih agak komplit. Sementara Quran sangat komplit. Jadi kekurangannya sedikit. Bahasa Indonesia banyak kekurangannya. Ya, kita buktikan satu persatu nanti ya. Bentuk KKL, kata kerja lampau, simple past tense. Kemudian bentuk yang kedua, kata kerja sekarang dan akan datang. Ini bentuknya tuh kata kerja sekarang dan akan datang. Nah, ya, akan datang. 4 poin hapus dulu. Itu bahasa Inggrisnya tuh present continuous tense, kan? From now until unlimited time. Itu present Continuous tense. Dan continuous tense. Nah, sekarang dan ke depan. Nah, yang ketiga kata kerja perintah. Kata kerja perintah itu bahasa Inggrisnya apa itu? Kerja perintah. Imperatif. Dan Aman. imperatif. Itu aja. 3 itu aja. Nggak ada yang lain. Kalau saya pernah ngambil TOEFL dulu sampai 16. Present continuous, present perfect, macam-macam. 16 ya bulan ya. Nah, aku cuma 3 ini aja, simple. Gak banyak-banyak. Sebenarnya 2 aja. KKL dan KKSAD. Ini turunan. Perintah. Ini turunan dari KKSAD. Ini turunan. Yang bentuknya cuma 2. Jadi Al-Quran itu simple, berdasarkan waktu. Yang sudah lalu sudahlah, yang ke depan 1. Yang lalu 1, yang ke depan 1. Hanya itu bentuk dalam kata kerja Al-Quran. Hanya 2. Kalau bahasa Inggris berapa? 16. Nah, ini 2. Simple ya. Makanya walakat jasana Quran yang dizikri, bahkan akhirnya mudah. 2 ya. Oke. Ada pertanyaan? Nah, ini akan kita beri satu persatu nanti.
apa, kata kerja sekarang akan datang seperti apa, dan kata kerja perintah seperti apa. Perintah kenapa? Karena aturan berisi perintah dan larangan. Salatlah kamu, puasalah kamu, jangan begini, jangan begitu. Maka dia bentuk khusus. Bahasa Inggrisnya be quiet, be patient, be ya. Bahasa Quran ada nanti tanda-tandanya. Jadi tandanya ada, kata lampau nanti ada tandanya, kata sekarang akan datang ada tandanya, ini punya tanda semua. Oke? Nah, itu poin pertama. Karena ini terbentuk dari akar kata dan pelaku, kita masuk ke pelaku dulu. Kita masuk ke pelaku dulu. Itu bentuk kedua pelaku. Ustadz, tanya Cik Ustadz. Mulia, dengan Cik 7 mulia. Kalau untuk membedakan kata kerja sekarang dengan yang akan datang, itu bisa kita pahami bahwa Bisa dari konteks. dari konteks ya. Ya. Oh, iya. Ini sekarang kah akan datang kah? Kalau kejadian itu kan terjadi terus sampai dunia kiamat itu akan datang. Oh iya. Oke. Oke. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Silakan. Oke. Lanjut Ustaz. Oke. Pelaku. Pelaku kemarin 14. Sudah kita masih review. Apa aja pelaku kemarin? Huwa, huma, hum, ya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahum. Udah kemarin kan? Ulang lagi nggak apa-apa. Ulang lagi, Ustaz. Tapi Allah kan dulu kemarin. Allah kemarin. Ya, sudah PR-nya, Ustaz. Itu. Cus Susi. Bu Mira tuh mau lotok tuh. Bu Mira ada ngelotok sama Bu Susi. Ayo silakan. Susi, silakan Susi. Jadi, untuk laki-laki tunggal, kita sebutnya dengan huwa. Kemudian, itu untuk orang ketiga dulu ya, kita bicara orang ketiga. Laki-laki tunggal itu huwa. Laki-laki terdiri dari 2 orang, itu kita nyebutnya huma. Kalau lebih laki-laki 2 orang, itu sebutnya hum. Selanjutnya boleh Nel lanjutkan untuk wanita. Selesai sih. Jangan sampai separuh, selesai dulu. Ini pembukaannya gini. Kalau ada pemerintah untuk marahkan ganti. Itu sih. Iya. Bahkan sampai selesai itu. Tapi boleh dilanjutkan di orang lain dulu. Kalau mau kita boleh ya. Waktu kan lebih beda. Jadi saya lagi. Dia lah menolong membantu Pak. Disuruh Pak Haji, mampu harus turut lah. Ya. Kalau wanita tunggal, orang ketiga wanita tunggal hia. Kalau wanita itu ada 2 orang, huma. Kemudian kalau lebih dari 2 orang, hunna. Kemudian untuk orang kedua ditanya dulu. Tunggu, ditanya dulu. Ada pertanyaan, teman-teman? Ada pertanyaan? Pertanyaan teman-teman ada? Tadi huwa, huma, hum, iya, huma, hunna. Ya kan? Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak, saya yang nanya. Ada pertanyaan? Nah, kalau sekarang 1 laki-laki, 1 perempuan, gimana? Kemana masuknya? laki-laki 1 perempuan. Yang di atas kan laki-laki. Kamunya atau kamu atau siapa? Kan orang ketiga, kita masih bicara orang ketiga. Orang ketiga. Dimasukkan ke laki-laki. Masuk ke huma atas. Jadi yang di atas itu bilang ya, Pak? huma kan berdua. Oh, berdua ya huma. Jadi kalau yang huma di atas boleh campur laki 1, perempuan 1. Tapi kalau yang huma di bawah itu murni perempuan. Begitu juga hum campur laki-laki perempuan masuk ke hum atas. Tapi kalau murni perempuan masuk ke bawah. Apa contoh yang murni perempuan? Kan dalam agama Islam misalnya yang melahirkan anak kan perempuan toh. Maka nanti pasti kalimat-kalimat yang menyatakan tentang penyusuan, tentang persalinan masuk ke hunna bawah. Karena nggak ada bapak-bapak yang bersalin. Nah, itu contoh katanya ya. Berarti kata-kata yang dipakai adalah hunna. Nah, untuk kata bapak-bapak contoh katanya apa? Misalnya ada kata khusus untuk bapak nanti. Pakai di atas. Nah, tapi kalau campur misalnya sholat, nah
Satu orang salat, dua orang salat, campur laki perempuan masuk ke atas nanti ya. Nah, itu orang ketiga ya Pak ya. Saya hanya menambahkan. Nah, sekarang untuk orang kedua, Susi terusin. Kan Susi mesti Susi kan? Babagi atau Bagi? Siap mulai debut Nel. Nah, silakan. Lanjut Bu, lanjut sih. Lu nak catat dong. Oke, untuk orang kedua, laki-laki, kita bisa sebut biasa kamu, satu orang, anta. Anta. Ya. Kalau laki-laki itu ada dua orang, misalnya Pak Pastijaya sama Pak Fajar, kita sebutnya antuma. Kalau bukan hanya Pak Pastijaya dan Pak Fajar, tapi ada juga Pak Beni, berarti lebih dari dua orang, kita sebut dengan antum. Kalian. Ya, jalan terus. Nah, kemudian kalau Bu Nel teman bicara saya, maka saya menyebutnya dengan anti. Kalau saya berbicara dengan Bu Nel dan Bu Rita, sebutnya dengan antuma. Kalau saya bicara dengan Bu Nel, Bu Rita, Bu Anizat, Bu Zedatiz, lebih dari dua orang wanita, sebutnya adalah antun. Antun. Antuna. Nah, dapat. Nah, antun. Ya, Pak Haji, antun, Pak Haji. Antuna. Antuna. Nah, Apa yang mana tadi sebalang? Kalau satu laki. Perempuan lebih dari dua Perempuan orang. banyak. Orang kedua. Antuna. tasdid ya. Nah. Oke. Ada yang bertanya ke Bu Susi? Kalau bisa ditulis, Ustadz. Hah? Kalau bisa ditulis yang apa keterangan yang tadi, yang disebut Susi tadi. Apanya? Nanti resumnya dimasukkan. Oh, di resume ya, oke. Ada rekaman. Ada rekaman. Oh ya, oke. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Nah itu tadi Bu Susi orang yang berhadapan dengan kita ya. Jadi orang ketiga tadi adalah orang yang kita bicarakan, tapi tidak kita ajak bicara. Sementara orang kedua adalah orang yang berhadapan dengan kita. Nah, Al-Quran itu adalah kalamullah. Kalau berbentuk orang kedua di situ, berarti Allah sedang berbicara dengan kita. Baru terasa bahwa kita bicara dengan Allah. Man arada ayatakallama ma'allahi falyaqra'il Qur'an. Barang siapa yang ingin ngobrol sama Allah, baca Quran. Allah mengatakan la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inadzabillahi sadid. Kalau kau bersyukur aku tambah, kata Allah. Karena pelakunya itu antum, berarti kita. Afala ta'qilun, kamu punya otak nggak, kata Allah. Nah, kita yang diajak bicara. Jadi terasa situ tuh kita dialog sama Allah. Kalau kita memahami pelaku ini, nah, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau bercampur gimana? Satu laki-laki, satu perempuan. Bu Susi bicara kepada Pak Fajar Hussein dan Bu Amelia Dewata. Masuk kemana dia? Sama dengan tadi, Ustadz. Dengan yang laki-laki juga, Ustadz. Oh, gabung ke atas ya? Iya. Oke. Nah, itu orang kedua. Ustadz. Antuman di atas ya? Iya. Oke. Dua lagi. Kemudian saya berbicara dengan Ibu Nur Efridawati. Saya Ana. Bu Nur Efridawati menjadi Nahnu. Kok Ibu Nur Efridawati jadi Nahnu? Kamu tuh jadi Nahnu kan? Nahnu itu kami. Kami. Oh, Nahnu. Itu iya, kami. ya gini, kalau Nahnu, Ana tuh Bu Susi ngomong sama Bu Pak Pastijaya atau Pak Beni sendirian itu Ana. Tapi kalau Bu Susi ngomong atas nama keluarga atau nama teman-teman, kami. Misalnya Bu Susi ngomong ke saya, kami dari Fakultas Hukum Unan. Nah, itu baru kami. Lebih dari satu. Kalau satu pribadi saya tadi dari kantor saya. Tapi kalau banyak dari kantor, kami dari kantor. Itu Nahnu nanti. Nahnu ya? Ya Ustadz, Nahnu. Oke. Ada pertanyaan terhadap... Bisa salah loh. Bisa diulang. Improvisasi tapi salah loh.
Kan itu. Tapi kalau salah aku takkan mau ya. Ya. Itu namanya nakojo cikojo. Mantap ya. Hati-hati sana. Improvisasi itu kan namanya orang kadang-kadang banyak action nyoba jungkir balik kalau jatuhnya patah tunggang. Maaf ya. Nggak apa-apa. Kita bikin santai ya. Nah, siapa ada pertanyaan? Jadi pelakunya huwa, huma, hum, hiya, huma, huna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Ada pertanyaan lagi? Pak Beni, ada pertanyaan Pak Beni? Pak Beni, jawabannya dari perangkat di kota kalau Pak Beni. Lah bakal lah. Biar kau sudah mencatat aku ya. Enggak, nampak kamu kursi panjang di bantal kakek mbak. Jangan ada bantal. Lain ada bantal sih kan. Dah ada bantal dong. Enggak. Ikut pakai ikut macam catatan tu atas tu ya. Nah, kalau Pak Pasti Jaya kan nampak kepala dong. Kalau Pak Fajar Hussein nampak kepala. Nah, kalau Pak Beni nampak kursi itu nampaknya kan. Ikut kalau awak lah berbusa-busa ngecek kan Pak Beni kalau. Oke, ada lagi? Siapa lagi bertanya? Itu pelaku ya. Kalau bahasa Inggris Ibu hanya pelakunya berapa itu? Bahasa Inggris pelakunya cuma 7. Untuk orang kedua bahasa Inggris miskin. Saya katakan miskin. Bahasa Inggris hanya punya you. Ibu mau 1, jumlahnya mau 3, jumlahnya hanya only you. Nah, ada lagi yang lain. Jadi makanya terjemahan Al-Quran nanti kalau pelakunya antum, nyerah bahasa Inggris. Kalau pelakunya anti, bahasa Inggris nyerah. Hanya bahasa Inggris tahunya anta aja satu. Jadi kalau bahasa Inggris orang kau nyesamuan satu. Ibu cara Padang itu sebuyuang saja dua orang ini. Bu Susi mau nggak dipanggil sebuyuang saja? Mau Bu Susi panggil buyuang? Enggak. Bahasa Inggris mau bilang nama bahasa internasional. Panggil you semuanya kita. Mau Bu Susi kayak mau Pak Pasti Jaya kayak mau Marame kayak you semuanya. Tapi kita nggak nganggap tuh kesekeleman, kita anggap aja bahasa internasional. Tapi pada saat digandeng dengan Quran ketahuan lemahnya. Makanya terus terang saya kalau terjemahan bahasa Inggris saya nggak pakai itu. Karena nggak sepadan bahasa Inggris dengan bahasa Quran. Pincang deh, pincang sekali. Pincang. Jadi ini bahasa Quran, ini bahasa Inggrisnya sini. Pincang. Tapi di grammar lain dia bisa. Tapi untuk subjek dia pincang. Masih lengkap bahasa Minang. Bisa bahasa Minang ada sebuyung, ada subjek. Nah, ada pasang-pasang laki-laki perempuan bisa beda. Panggilan kita memanggil orang kedua, orang bahasa Minang saya ngomong kita pada orang kedua. Pada laki-laki siapa kita ngomong apa? Yang standar. Kalau kadang udah kan. Apa? Masih menambahkan laki-laki. Udah, apa, orang kedua apa lagi? Mama. Nah, kalau dia perempuan, ibu. Itu tanggap gender, menuju gender. Tidak mungkin kita manggil orang Minang yang laki-laki orang pada udah. Nah, polisi udah juga. Kita pasti udah dan uni. Bahasa Inggris, you semua. Kayak aun dan tante. Uncle dan apa? Tapi yang resminya apa? You-nya tuh. You sendirian kan? Bahasa Quran enggak anta, anti. Berbeda bahasa laki dan bahasa perempuan. Kenapa catatan orang kedua itu penting? Karena orang kedua ini adalah sasaran dakwah. Sasaran dakwah, sasaran kita mengekspresikan suatu ide. Orang kedua kita ajak ngobrol. Maka Al-Quran membedakan kita ngobrol dengan satu orang, berbeda bahasanya dengan ngobrol dengan 2 orang. Berbeda bahasa dengan ngobrol banyak orang. Kita ngobrol dengan seorang perempuan, berbeda bahasanya ngomong dengan 2 perempuan. Dan berbeda bahasa dengan ngomong 3 perempuan lebih. Laki perempuan beda. Nah, apa hikmah di balik itu? Ternyata dakwah itu bahasanya berbeda. Ngajak ibu semayang, jo ngajak apa semayang berbeda bahasanya. Seperti di cara awak itu, ibu babujuk wujud ibu. Kalau apa-apa kan minta cuci ibu, tak belanja. Dia. Tapi kalau ibu apa-apa minta nasi lama, deh lama nasi ibu. Oh ya bapu dipuji dulu. Nah, baru kita masak nasi itu. Bapu dipuji dulu baru ibu masak. Karena masaknya dulu. Jadi ada pujian dulu kepada ibu-ibu, bahasanya beda.
bisa beda bahasanya. Itu kira-kira bahasa Minangnya itu. Ada bahasa prolognya dulu. Jadi sebuah kata berbeda untuk menyatakan seorang laki-laki dan berbeda untuk menyatakan seorang perempuan. Kan pertanyaan kita, apakah bahasa ini bahasa dunia? Sementara bahasa Inggris mau memerintahkan Bu Arneli, mau memerintahkan Pak Pasijaya, bahasa sama. Tulislah Bu Arneli, tulis. Tulis Pak Pasijaya, kata tulis sama. Tapi bahasa Inggris, bahasa Al-Quran enggak. Bahasa Inggris sama kan, Bu? Iya. Bahasa Al-Quran enggak. Bahasa Al-Quran beda. Kalau saya bilang ke Pak Pasijaya, uktub. Pak Pasijaya tahu uktub, tulis. Tapi kalau berita ke Bu Arneli, bukan uktub. Uktub ditulis dong. Nah, kalau terjemahannya gitu dong. Kalau Pak Pasijaya, tulis. Kalau Bu Arneli apa? Tulis dong. Nah, beda nggak bahasanya itu? Pakai dong. Pakai dong. Bu Arnizar Anas, tulis dong. Kalau Pak Pasijaya nggak tulis. Bahasanya beda. Itulah kelebihan bahasa Al-Quran. Untuk orang tua, jadi bahasa Al-Quran itu khusus untuk wanita lebih halus begitu ya? Ya, lebih halus. Perempuan dinaikkan derajat. Saya kalau ibu-ibu yang itu sama perempuan, Quran sangat menghargai ibu. Belum lagi materinya dihargai, gramatikalnya sudah dihargai. Jadi kalau ada orang mengatakan perempuan dihina dalam Islam, ibu yang pertama memperjuangkan. Dia hanya melihat poligami, dia hanya melihat itu, dia nggak lihat yang lain, karena dia nggak paham. Gramatikal Quran itu sudah menghargai dia. Ibu-ibu itu tempatnya khusus, nggak boleh diganggu oleh siapapun. Tempat khusus, nyaman dia. Jadi gramatikal Quran itu, kalau ibu-ibu nggak boleh campur sendirian. Tapi kalau campur bapak-bapak. Jadi pada saat ibu-ibu campur dengan lain-lain, ada pengawalnya bapak-bapak. Tapi kalau pada saat dia ibu-ibu sendiri, nggak boleh ada masuk, nggak boleh ada yang masuk. Itu ternampak dalam segi gramatikal. Nampak di tata bahasa. Tata bahasa mana di muka bumi yang berpikir sampai ke sana? Ada bahasa Inggris hanya sampai he dan she. Orang ketiga, you nggak sampai. Kenapa nggak diteruskan kepada you? Kenapa kok cuma he dan she dibedakan? Kenapa kan you laki-laki, you yang perempuannya ye? Nah, kenapa nggak begitu? You itu untuk laki-laki, y untuk perempuan. Bisa aja begitu, tapi ya nanti tugas Pak Nelly lah. Nah, itu pelaku. Nah, dari segi pelaku aja kita sudah nampak bahwa Al-Quran itu komplit. 14 pelaku, bahasa Inggris 7. Maka nanti pada saat terima anta bisa antuma antum, anti antuma antuna udah nggak ada bahasa Inggrisnya. Nggak ada bahasa Inggris. You semuanya. Kalau dikembalikan ke teks asli, misalnya terjemahan Al-Quran, terjemahan bahasa Inggris, kembalikan ke Al-Quran bingung itu. Maka dalam bahasa Inggris nanti ibu kayak kita di sini, Bu Arneli, nanti pada saat kita menerjemahkan terjemah, Ibu Arneli siapa bisa dibeli Quran yang terjemah bahasa Inggris, Bu. Oh, ya, biar kaya kita, Ibu ya. Iya. Jadi nanti, Bu. Jadi bahasa Indonesianya banyak sekali bahasa Inggris itu yang betul-betul yang jauh dari terjemahan aslinya. Kita lihat nanti di mana letak perbedaannya. Jadi jangan dianggap bahasa Inggris itu hebat, enggak. Bismillahirrahmanirrahim aja udah beda artinya nanti. Kita dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nanti bahasa Inggris itu dengan nama Allah yang Maha Pengampun dan Maha Pengampun. Coba aja nanti ada kata habis. Jadi ya apabila bahasa Inggris mungkin untuk kata-kata kosakata agama kurang. Kosakata dunia banyak tapi kosakata agama kurang. Sementara kita selama ini mengambil bahasa Inggris dengan kosakata dunia. Kita anggap dia hebat. Kenapa? Pada kosakata dunia yang kita ambil. Pada saat dia kosakata agama sangat minim sekali, sangat minim. Maka saya bersyukur juga ada Bu Asnili di sini. Oke, itu pelaku. Nah, sekarang kita masuk ke akar kata yang sudah kemarin review juga. Akar kata apa kemarin? Siapa yang bisa tambahin saya? Silakan. Siapa yang bisa? Bu Susi tunjuk siapa? Mira, Bu Mira. Mira. Silakan. Mira. Silakan Bu Mira. Ibu Asmira. Ya, Pak Ustaz. Ini apa mau habis nih? Mau cari tempat casan nih. Nah, silakan. Akar kata apa? Yang ditangkap kemarin apa akar kata? Silakan. Akar kata. Kata dasar, Pak Ustaz.
Akar kata dalam Al-Quran itu selalu 3 huruf. Yuk. Pak Ustaz? Ya, lanjut. Apa lagi? Selalu 3 huruf. Terus dalam bentuk kata kerja. Kata kerja lampau. Terus ada pelakunya. Terus berpola fa'ala, fa'ilu, fa'ula. Fa'ilu tadi fa'ila ya. Fa'ala, fa'ila, fa'ula. Ya. Fa'ala apa lagi Pak Ustaz? Ya, Bu Asmira. Fa'ila, fa'ala, fa'ila, fa'ilu, fa'ula. Itu di mana? Storing itu di mana tuh? Storing ada 2. Agak putus-putus ya. Ini Ya. baterainya mau habis nih Pak Ustaz. Ini mau cari tasnya. Oke. Oh, kita mau bagi kita silakan. Jadi akar kata saya ulang aja. 3 huruf, selalu 3 huruf. Kecuali pola fa'lala. Nah, kedua, bentuknya sudah lampau. Sebentar ya, saya tulis saja ya. Tulis. Akar kata. Akar kata. Satu, selalu 3 huruf. 3 huruf. Nah, kecuali. Nanti tadi di titik, kecuali. Bentuknya sudah ada, bentuk kata kerja lampau, bentuk KKS. Ya, pelakunya kuat. Pelaku kuat. Nah, ntar saya coba pin saya dulu ya, biar ibu-ibu mungkin. Oke ya. Nah, akar kata selalu 3 huruf kecuali pola bla 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 nanti. Bentuknya KKF, pelakunya gua. Artinya lampau, dia telah. Jadi akar kata tersimpan nanti dia telah. Telah apa? Nah, titik. Kemudian yang ketiga, dalam kamus Mahmud Yunus, Profesor Mahmud Yunus ya, itu tempatnya dalam kurung. Kalau di luar kurung bukan tanda akar kata. Lalu akar kata itu nanti juga jadikan menjadi vocab atau pembenaran kata. Pembenaran kata ibu. Pembenaran kata. Jadi vocab. Pembenaran kata. Ya. Jadi akar kata itu gunanya adalah sebagai pembenaran kata ibu. Kemudian ketiga juga untuk membuka kamus. Untuk membuka kamus ibu tahu akar kata. Nah, ini akar kata. Yang ke-6 ya, berpola yang tadi ya. Ada fa'ala, ada fa'ila, ada fa'ula. Ada fa'ala, ini tiga-tiganya fathah. Ada satu yang kasrah tengahnya, ada yang doma. Nah, ini jumlahnya mungkin lebih banyak, 65%, kurang lebih ya. Ini cuma 2,5%. Ini cuma 2,5%, kurang lebih. Jadi yang fa'ilah sedikit, yang fa'ula sedikit. Yang paling banyak adalah fa'ala. Contohnya khatama, qatala, sabara, khalaqa, ja'ala itu pola fa'ala. Kalau ini polanya fa'ilah dikit. Ya. Nah, ini pola fa'ula. Ya. Ini akar kata. Sampai sini aja dulu karena mau maghrib. Nah, ada pertanyaan Ibu? Ada pertanyaan? Silakan. Nomor 5 apa Pak Haji? Nomor 5 untuk membuka kamus.
Untuk membuka kamus ya. Ya, jadi Ibu buka kamus harus tahu akar kata. Nah, untuk itu Ibu harus paham ujaiyah urutannya. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, fa, dal, zal, ra, zai, sim, sin, sampai semuanya. Harus hafal. A, B, C, D, E, F. Lah. Buka kamus bahasa itu. Tapi ini enggak alif, ba, ta. Hafal dulu ya. Nah, caranya gimana untuk kalau belum hafal, tulis ya itu urutannya taruh di meja. Hafal itu dulu. Kenapa? Ada teman saya yang sudah jadi tinggi jabatannya, saya tanya, ra dengan tak mana duluan? Katanya duluan ra. Lihat RST. RST. Jadi ra dengan tak mana duluan? Dianggap R dengan T. Padahal tak duluan baru ra. T tidak sejajar dengan ra. Jadi ijayah alif ba. Alif ba mungkin A B. Alif ba ta. Itu ya. Alif ba ta sa jim ha. Oke, apa itu? Apa boleh buat? Ternyata saya PAUD ya. Apa boleh buat? Nggak apa-apa. Daripada nanti dikubur kita menderita, bagus sekarang nggak apa-apa. Jadi bisa jadi kita dunia kita sudah master, sudah profesor kita, tapi untuk Al-Quran kita masih PAUD. Apa boleh buat? Nggak salah. Ya kita sadari lah, alif bata itu kan yang PAUD itu kan. Ya Bu ya, PAUD, alif bata. Ternyata kita harus belajar itu lagi. Ya nggak apa-apa. Daripada nggak tahu sama sekali. Jadi itu Bu ya, Bapak-Bapak sekalian. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum saya tutup, silakan ada pertanyaan satu atau dua lagi. Nanti masih ada waktu. Silakan ada yang bertanya. Kalau tidak, tolong dibikin resume oleh Pak Pastijaya. Apa saja yang di resume hari ini. Yang tambahnya saja Pak. Mungkin tambahnya mungkin akar kata atau apa resume yang harus ada ini yang Bapak harus posting nanti. Sebelum itu ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada. Nah, silakan Pak Pasijaya resumenya. Resume nanti saya sharing di grup nanti Ustaz. Ya. Silakan. Langsung di sini. Langsung aja ya. Silakan apa poin-poinnya aja dulu, poin aja. Langsung. Ya, poin aja, baik. Poin aja. Saya akan kasih resume untuk kata benda. Yang pertama dimulai dengan alif, yang kedua ada huruf ma, mimu, dan yang ketiga adalah bertamim an, in, un, dan yang keempat ada di belakang huruf jar, yaitu ciri khasnya ada bi, li, ka, min, pi, an, ala, ma'a, ila, dan sebagainya. Dan yang lima adalah huruf bermakna benda. Bermakna benda, yaitu sebutan seperti nama orang, Yusuf, Ibrahim. Dan 6 adalah dua kata yang digabung menjadi satu. Contohnya adalah Baitullah, Sabilillah. Dan yang ketujuh ada Tamar Buta, Al-Akhirah. Contohnya Al-Akhirah. Itu mungkin resume untuk kata benda, Ustaz. Terus? Cukup ya? Ada lagi? Cukup. Akar kata ini ada? Resume ini belum. Resume tentang kata kerja ada 4 poin. 4 poin kata kerja, bentuk, pelaku, akar kata, dan pola. Oke. Kalau gini aja. Video saya posting nanti. Nah, nanti Bapak dengar video itu. Dan silakan like, subscribe semuanya ya. Mudah-mudahan nanti Bapak-Bapak bisa dengar di situ ya. Oke, kalau nggak ada kita tutup dengan ucapan apa? Misalnya kita subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.